Bayangkan sebuah kitab yang tak pernah benar-benar selesai. Bukan dalam arti kurang atau cacat, tetapi dalam makna yang lebih dalam. Ia adalah entitas yang hidup, bernapas, dan terus bergerak di dalam arus waktu. Ia tidak turun dari langit sebagai sebuah benda mati, terbungkus rapi dalam kemasan ilahi, melainkan lahir dari pergulatan manusia dengan kata-kata, ingatan, dan realitas yang keras. Inilah titik awal perjalanan kita, sebuah upaya untuk menyelisik jantung dari apa yang sering kita sebut sebagai teks final, abadi, dan tak tersentuh. Buku Ba'san Anil Qur'anil asli yang ditulis oleh Munzir Safar ini, pada hakikatnya, adalah pencarian jejak-jejak yang tersembunyi di balik halaman-halaman suci itu. Ia tidak hendak merobohkan menara keyakinan, tetapi lebih seperti seorang arkeolog yang dengan sikat halus dan kesabaran luar biasa, membersihkan lapisan-lapisan debu sejarah untuk melihat corak asli yang terpendam. Di sini, Al-Quran bukan lagi monumen mati yang hanya bisa disembah dari jauh, melainkan sebuah naskah yang pernah berdenyut dalam ingatan kolektif, diperdebatkan oleh para sahabat, ditulis di atas tulang dan pelepah kurma, lalu disusun ulang dalam sebuah proyek besar yang penuh dengan dilema politik dan teologis. Kita akan memasuki lorong-lorong waktu di mana batas antara wahyu dan interpretasi, antara ilham ilahi dan tangan penulis, antara kesucian dan kekuasaan, menjadi samar. Ini bukan cerita tentang bagaimana kitab suci turun dari langit, tetapi tentang bagaimana ia berjalan di bumi, tersandung, beradaptasi, dan akhirnya menemukan bentuknya yang kita kenal sekarang. Bersiaplah untuk melepaskan sejenak segala asumsi, dan mari kita telusuri bersama. Benarkah teks yang kita pegang hari ini adalah cerminan sempurna dari apa yang pertama kali diucapkan? Atau adakah sejarah lain yang belum sepenuhnya kita dengar? Narasi ini disusun berdasarkan kitab Ba'san Anil Qur'anil asli yang ditulis oleh Munzir Safar, dan kitab Masohif karya Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud. Narasi ini disajikan sebagai eksposisi historis kritis, bukan sebagai sikap teologis. Tujuannya adalah mengeksplorasi perspektif yang kerap tersembunyi dalam wacana umum. Jadi seruput dulu kopinya, mari kita mulai. Ngopi lah, ngopi. Iya. Pergeseran dari ingatan menuju tulisan, dari hafalan yang tersebar ke naskah yang terpusat, tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia lahir dari sebuah situasi darurat yang berbau besi dan darah. Perang Yamamah. Bayangkan suasana tahun 633 Masehi itu. Kekhalifahan Abu Bakar masih goyah, pemberontakan dan kemurtadan menjalar seperti api di padang rumput kering. Di tengah gejolak itulah, pasukan Muslim berhadapan dengan pasukan Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu dari Yamamah. Pertempuran itu sendiri mungkin hanya catatan kaki dalam sejarah militer, tetapi konsekuensinya mengguncang dasar peradaban Islam awal. Yang gugur bukan hanya prajurit biasa, melainkan para qurra, para penghafal Al-Quran yang hidup. Mereka adalah perpustakaan berjalan, penyimpan wahyu yang bernyawa. Kematian massal mereka meninggalkan kekosongan yang mencemaskan. Apa jadinya jika wahyu itu ikut terkubur bersama mereka? Disinilah Umar bin Khattab dengan visinya yang tajam, mengambil inisiatif yang radikal. Ia menghadap Abu Bakar dengan usul yang bagi telinga zaman itu, terdengar bagaikan purnama di siang bolong. Kumpulkan dan bukukan wahyu. Reaksi Abu Bakar, seperti yang direkam dalam riwayat-riwayat awal, sangatlah jelas. Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah? Sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari di bab Fadailul Quran. Kalimat itu bukan penolakan biasa. Ia adalah cermin dari sebuah mentalitas suci. Wahyu, bagi generasi pertama, adalah peristiwa hidup, suara Jibril yang menyapa, turun dalam konteks tertentu, melekat pada napas Nabi dan momentum komunitasnya. Membekukannya menjadi buku terasa seperti membalsem sesuatu yang masih hidup, mengubah pengalaman yang cair menjadi monumen yang kaku. Namun, desakan Umar tak terbendung. Logikanya sederhana namun menggetarkan. Jika nyawa para penghafal bisa hilang di medan perang, apa yang menjamin kata-kata Tuhan akan abadi? Akhirnya dengan berat hati, Abu Bakar setuju. Tugas itu jatuh pada Zaid bin Sabit, sekretaris muda Nabi yang cermat. Di sini, Safar mencatat sebuah detail psikologis yang menarik. Zaid pun awalnya menolak. Ia merasa seperti sedang mendaki gunung yang mustahil. Tapi akhirnya, dengan perasaan gamang, ia mulai bekerja. Prosesnya bukan seperti menyalin dari satu buku induk yang sudah jadi. Tidak, ia harus berburu, mengumpulkan potongan-potongan yang tercecer. Tertulis di atas pelepah kurma, batu pipih, kulit hewan, dan terutama, dari dada para penghafal yang masih hidup. Ia adalah seorang detektif, bukan sekretaris. Dan karya pertamanya itu, yang kelak disebut Mushaf Abu Bakar, tidak langsung menjadi kitab suci resmi. Ia disimpan, lebih seperti arsip rahasia negara, warisan yang dipindahkan dari Abu Bakar ke Umar, lalu ke putri Umar, Hafsah. Lompatan waktu terjadi. Kita sekarang berada di era Khalifah Utsman bin Affan. Kekhalifahan telah membesar menjadi imperium. Dan dengan perluasan wilayah, muncullah masalah baru. Perbedaan cara membaca. Tentara dari Suriah membaca suatu ayat dengan satu dialek, sementara tentara dari Irak membaca dengan dialek lain. Konflik kecil di barak tentara di perbatasan Armenia itu meledak menjadi laporan resmi yang sampai ke meja khalifah.
Narasi resmi sejarah Islam mengatakan Utsman khawatir perbedaan ini akan memecah belah umat. Maka, dengan niat mulia, ia memerintahkan pembakuan. Tapi Safar membawa kita melihat di balik tirai narasi yang rapi itu. Beberapa riwayat yang sering dianggap pinggiran mengisahkan langkah Utsman dengan nada yang lebih gelap. Ia tidak hanya memerintahkan pembuatan salinan standar dari mushaf Hafsah. Ia konon mengeluarkan maklumat yang lebih tegas. Kumpulkan semua mushaf dan naskah Quran yang beredar di tangan masyarakat, lalu musnahkan. Hanya mushaf versi resmi yang boleh bertahan. Tindakan ini, jika benar, bukan sekadar standarisasi. Ini adalah operasi pemusnahan memori kolektif. Ini adalah bentuk paling awal dari sensor atas teks suci. Dalam semalam, berbagai bentuk bacaan, berbagai versi susunan surah yang dipegang oleh sahabat-sahabat senior, dihilangkan dari peredaran. Tujuannya mungkin kesatuan, tetapi caranya adalah penyeragaman paksa. Dan siapa dalang intelektual di balik semua ini? Di sini muncullah sosok kontroversial, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, sang gubernur yang tangan besinya terkenal. Di masa kekuasaan Bani Umayyah, khususnya di bawah Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Al-Hajjaj bukan hanya penguasa militer, ia adalah arsitek budaya. Dialah yang memelopori proyek ambisius, reformasi tulisan Arab. Dalam catatan sejarah, kedua tokoh ini, baik Malik bin Marwan maupun Al-Hajjaj bin Yusuf cukup kontroversi. Kedua tokoh inilah yang melempari Ka'bah dengan manjanik. Silahkan menuju ke TKP di episode ini. Pada masa itu, huruf Arab ditulis apa adanya, tanpa titik pembeda antara ba, ta, sa, nun, ya. Tanpa baris harokat untuk menentukan fathah, kasroh, atau domah. Sebuah susunan huruf seperti kaf, ta, dan ba bisa dibaca sebagai kataba yang artinya dia menulis, atau kutiba yang artinya ditulis, dan kutubun yang artinya beberapa kitab. Maknanya bergantung pada konteks dan yang terpenting pada hafalan dan otoritas pembaca. Dengan menambahkan titik dan harokat, Al-Hajjaj pada dasarnya sedang mengunci makna. Sebuah teks yang sebelumnya cair, terbuka untuk beberapa interpretasi yang sah, kini dibekukan menjadi satu bacaan resmi yang secara grafis tak terbantahkan. Ini adalah revolusi diam-diam yang pengaruhnya lebih dahsyat dari sekadar perang. Ia mengubah cara sebuah generasi, dan semua generasi setelahnya, berinteraksi dengan kitab suci. Kuasa tak lagi hanya mengontrol isi, tetapi juga bentuk. Dan bentuk itu menentukan cara baca, yang pada gilirannya menentukan cara pikir. Lalu di manakah suara-suara lain yang dibungkam itu? Safar dengan sedih menelusuri jejak mereka. Ada mushaf Abdullah bin Mas'ud, sahabat besar yang dikenal sebagai ahli Quran. Dalam mushafnya, surah Al-Fatihah dan dua surah terakhir, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas tidak ada. Bagi Ibnu Mas'ud, itu hanyalah doa-doa perlindungan, bukan bagian dari wahyu yang dibacakan dalam salat. Ada Ubay bin Ka'ab yang memuat dua surat pendek tambahan, yaitu surat Al-Khal dan Al-Haf, doa-doa pelepasan dan pengabdian yang menghilang dalam versi resmi. Kedua surat ini juga terdapat pada Mushaf Ibnu Abbas. Ada pula versi Ali bin Abi Thalib dengan urutan surat yang sama sekali berbeda, mencerminkan sebuah logika kompilasi alternatif. Perbedaan-perbedaan ini bukan selisih remeh-temeh soal ejaan. Ini adalah pertarungan filsafat. Apakah wahyu itu deretan kata-kata sakral yang harus dijaga sampai titik dan komanya? Ataukah ia adalah pesan, spirit, yang substansinya lebih penting daripada wadah bahasanya? Ketika versi Utsmani menang, yang hilang bukan sekadar beberapa variasi teks. Yang hilang adalah keragaman cara memahami yang sakral. Sebuah monolog resmi menggantikan polifoni suara-suara awal. Yang paling tragis, bukti material dari kekayaan awal itu hampir sirna. Tidak ada satupun mushaf utuh dari abad pertama Hijriah yang selamat. Naskah-naskah yang kita anggap kuno, seperti yang di Topkapi atau di Tashkent, sebenarnya berasal dari akhir abad kedua atau ketiga Hijriah, jauh setelah reformasi Al-Hajjaj, dan proses standarisasi berjalan sempurna. Seolah-olah ada upaya sistematis, entah oleh waktu atau oleh tangan manusia, untuk memutus kita dari bukti fisik masa lalu yang beraneka ragam. Yang tertinggal hanyalah riwayat-riwayat dalam buku sejarah, sering dicatat sebagai keanehan atau penyimpangan, sebagai jejak-jejak samar dari sebuah jalan yang tidak ditempuh. Inilah sebuah kisah tentang bagaimana kekhawatiran akan kehilangan melahirkan kodifikasi, bagaimana kebutuhan akan kesatuan melahirkan penyeragaman, dan bagaimana kekuasaan politik menemukan alat yang ampuh dalam penguasaan atas teks suci. Bukan cerita malaikat yang menurunkan buku, melainkan cerita manusia dengan segala niat baik, ambisi dan ketakutannya, yang merajut lembaran-lembaran itu menjadi satu kitab. Mari kita lanjutkan ke bagian anatomi sebuah teks suci, interpolasi, template, dan jejak editor. Setelah panggung sejarah besar, dengan politik, perang, dan pemusnahan naskah, kita masuk ke ruang yang lebih intim. Ruang kerja para editor. Di sini, Al-Quran tak lagi dilihat sebagai blok granit yang monolitik, melainkan sebagai sebuah mosaik. Setiap kepingnya punya cerita sendiri, dan jejak perekatnya, kadang halus kadang kasar, bisa ditelusuri oleh mata yang teliti.
Bab ini adalah pembedahan filologis, sebuah upaya untuk menemukan sidik jari manusia dalam teks yang diyakini ilahi. Mari kita mulai dengan fenomena interpolasi, ayat-ayat yang seperti nyelip di tempat yang janggal, mengganggu alur narasi atau hukum yang sedang dibangun. Safar memberi contoh yang gamblang. Ambil surat Al-Baqarah. Dari ayat 153 hingga 162, semangatnya jelas, menggugah semangat jihad dan ketabahan pasca kekalahan militer. Tiba-tiba di ayat 158, disisipkan penegasan, sesungguhnya Syofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Sebuah keputusan hukum tentang ritual haji. Konteksnya loncat, seolah-olah seorang editor, sambil menyusun tema perang, teringat pada sebuah pertanyaan praktis dari umat tentang ibadah haji, lalu menyelipkan catatan jawabannya di sela-sela naskah. Ini bukan kesalahan, melainkan jejak bahwa kompilasi ini hidup, responsif terhadap kebutuhan komunitas yang berkembang. Atau lihat pola yang lebih sistematis, ayat pengecualian. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 224 hingga 226, ada kecaman keras bagi para penyair yang dianggap pembual dan pengembara tak tentu arah. Tapi ujung-ujungnya ada klausul penyelamat, kecuali para penyair yang beriman. Safar menduga kuat ini adalah tambahan belakangan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri, dalam perang narasi melawan kaum Quraisy, merekrut penyair berbakat seperti Hasan bin Sabit untuk membalas satir musuh. Kecaman universal terhadap semua penyair menjadi tidak praktis. Maka, disisipkanlah pengecualian itu. Teksnya direvisi untuk mengakomodasi realitas politik baru. Konsep kunci yang diangkat Safar di sini adalah ar-rudub, yaitu wahyu basah. Istilah ini muncul dalam sebuah riwayat, di mana Nabi memuji bacaan Ibnu Mas'ud sebagai bacaan yang segar, seperti kurma yang baru dipetik. Bagi Safar, ini metafora yang dalam. Wahyu, pada tahap awalnya, masih basah, lentur, fleksibel, belum mengeras dalam satu bentuk final. Ia bisa dibacakan dengan sedikit variasi, frasa tertentu bisa diganti dengan sinonim selama maknanya terjaga, dan urutannya mungkin belum sepenuhnya tetap. Proses pengeringan atau pembakuan terjadi belakangan. Proses editing ini melibatkan banyak aktor, dan Safar tidak segan menunjuk mereka. Ada kasus di mana Umar bin Khattab mengeluarkan pendapat, lalu Nabi berkata, wahyu turun sesuai dengan ucapan Umar. Ini bukan sekadar pujian, tetapi pengakuan bahwa diskusi dalam komunitas bisa menjadi saluran inspirasi ilahi. Riwayat ini bisa kita dapati dalam Itqan fi Ulumil Quran karya As-Suyuti. Yang lebih menarik adalah peran aktif para penulis wahyu. Mereka bukan mesin ketik yang pasif. Sebuah riwayat menceritakan Zaid bin Sabit meminta izin Nabi untuk menambahkan satu ayat tentang orang-orang yang lemah di surat An-Nisa ayat 99 agar mereka mendapat keringanan. Ini adalah partisipasi kreatif dalam pembentukan teks. Namun, ada juga cerita gelap. Seorang penulis bernama Abdullah bin Sa'ad bin Abisar, konon pernah mengubah-ubah dikte wahyu. Saat Nabi menyebutkan sifat Allah, Sami'un Alimun dirubah menjadi Hakiman Aliman, tanpa sepengetahuan Nabi Muhammad. Pengakuan ini yang kemudian digunakan Ibnu Abisar setelah ia murtad untuk meragukan otentisitas wahyu, menunjukkan betapa rapuhnya batas antara dikte ilahi dan improvisasi sekretaris. Safar bahkan mengutip kesaksian mengejutkan. Lingkaran para penulis wahyu yang berada di sekitar Nabi mencakup beberapa penulis yang pengecut dan penuh tipu daya serta berniat jahat. Nabi telah menugaskan mereka untuk menuliskan wahyu, tetapi mereka berhasil memanipulasi teks suci tanpa sepengetahuan sang Nabi. Safar mengutip perkataan sebagian para penulis wahyu. Muhammad tidak tahu apa-apa kecuali apa yang kutulis untuknya. Kalimat ini, meski dari sumber yang bermusuhan, menyiratkan adanya ruang gerak dan potensi penyalahgunaan yang besar dalam proses penulisan. Varian tekstual yang ditemukan dalam naskah-naskah kuno memperkuat tesis ini. Dalam salah satu versi bacaan Ubay bin Ka'ab untuk surat As-Saff, frasa sentral Khotamun Nubuwati, penutup kenabian, tertulis di dalamnya. Sedangkan versi mushaf resmi tidak ada. Bagi Safar, perbedaan ini bukan sekadar kesalahan penyalin. Ini adalah jejak dari sebuah dinamika redaksi yang menarik. Apapun skenarionya, bagi Safar, perbedaan ini menunjukkan bahwa teks Al-Quran tidak steril dari pertimbangan teologis dan politik komunitas. Klausa sepenting penutup kenabian bisa hadir atau absen dalam varian-varian utama, dan pilihan untuk memasukkannya atau tidak ke dalam kanon resmi mencerminkan sebuah proses pengambilan keputusan manusiawi dalam membentuk wajah final kitab suci. Lalu Safar melangkah lebih jauh dengan bantuan teori John Wansbrough. Ia melihat Al-Quran bukan sebagai teks yang jatuh dari langit dalam kevakuman budaya, melainkan sebagai produk dari sebuah ekosistem sastra timur dekat kuno yang sudah matang. Ada template atau pola-pola baku yang digunakan, seperti pola kutukan dan berkat, peringatan dan kabar gembira, juga struktur perjanjian antara Tuhan dan manusia, semuanya memiliki preseden dalam tradisi sebelumnya. Bukti paling kuat yang dianalisis adalah 3 versi cerita Nabi Syu'aib yang tersebar di surah Al-A'raf, Hud, dan Asy-Syu'ara. Inti ceritanya sama, seorang nabi yang diutus kepada kaum Madian, menyeru mereka agar berbuat adil dalam timbangan, lalu ditolak dan akhirnya ditimpa azab. Tetapi detailnya berbeda. Di satu surat, penekanannya pada keadilan ekonomi. Di surat lain, pada penolakan kaumnya. Di surat ketiga, pada dialog antara Syu'aib dan para penentangnya. Fakta bahwa ketiga kisah tersebut mempertahankan alur umum yang sama,
membawa kita pada keyakinan bahwa apa yang kita miliki di sini adalah model-model yang dipahami oleh orang-orang berbeda dalam bingkai struktur yang sama, tulis Safar. Artinya, ada proses kompilasi di mana berbagai versi sebuah cerita yang beredar dalam tradisi lisan dikumpulkan, lalu masing-masing dimasukkan ke dalam konteks surat yang berbeda, tanpa diupayakan adanya penyatuan versi menjadi satu narasi yang tunggal dan konsisten. Apa makna semua ini? Bagi Safar, ini membuktikan bahwa Al-Quran dalam bentuknya yang sekarang adalah hasil akhir dari sebuah perjalanan panjang komposisi, kompilasi, dan editing. Skemanya kira-kira begini. Pertama, muncul unit-unit wahyu independen, sebuah peringatan, sebuah hukum, sebuah cerita yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Unit-unit ini kemudian dikelompokkan berdasarkan tema atau kesamaan pembukaan, mungkin oleh para penulis atau penghafal awal. Kelompok-kelompok inilah yang menjadi cikal bakal surah. Tahap berikutnya adalah editing redaksional. Menyambungkan unit-unit itu, menambahkan transisi, menyisipkan pengecualian hukum, atau menyesuaikan diksi untuk keseragaman tertentu. Barulah kemudian, pada tahap politik Utsmani dan reformasi Hajjaj, teks yang sudah terbentuk ini dibakukan, diseragamkan bacaan dan tulisannya, dan segala varian saingannya dimusnahkan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran hari ini, kita bukan sedang membaca transkrip mentah dari pidato langit. Kita sedang membaca dokumen yang telah melalui banyak meja redaksi. Oleh sebab itu, saya pribadi melihat Al-Quran sebagai sebuah dokumentasi bukan argumentasi. Ia membawa lapisan-lapisan sejarah, jejak debat komunitas Madinah, sidik jari para penulis, kebutuhan hukum yang mendesak, dan akhirnya, cap otoritas Kekaisaran Umayyah yang ingin segala sesuatu, bahkan yang sakral, rapi, dan terkendali. Anatomi teks ini mengungkapkan bahwa yang ilahi dan yang manusiawi tidak berjalan di rel yang terpisah. Mereka terjalin erat, seperti benang emas dan benang sutra dalam sehelai kain tenun yang sangat rumit. Menelusuri jalinan itu bukanlah tindakan penodaan, melainkan bentuk penghormatan yang lebih dalam. Sebuah pengakuan bahwa wahyu, untuk bisa sampai kepada kita, harus turun ke dalam dunia yang berdebu, berisik, dan penuh dengan tangan-tangan manusia yang tak sempurna. Setelah menempuh perjalanan panjang menyusuri lorong-lorong tersembunyi sejarah teks ini, tibalah kita pada sebuah ruang hening untuk berefleksi. Apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Munzir Safar dengan pembedahan yang begitu berani ini? Apakah ia hendak merobohkan keyakinan, atau justru membangun fondasi yang lebih jujur untuk memahaminya? Tampaknya, tujuan utamanya bukanlah dekonstruksi untuk menghancurkan, melainkan dekonstruksi untuk memahami. Ia seperti seorang restorer lukisan tua yang, dengan sinar X dan bahan kimia khusus, mengupas lapisan cat vernis yang menguning dari abad-abad lalu. Tujuannya bukan untuk membuktikan bahwa lukisan itu jelek, tetapi untuk melihat goresan kuas pertama sang maestro. Warna-warna asli yang telah memudar, dan coretan-coretan kecil yang ditutupi oleh tangan restorer sebelumnya. Hasilnya mungkin mengejutkan bagi yang terbiasa melihat permukaan yang licin dan seragam. Kita melihat retakan, tambalan, dan warna yang tak konsisten. Namun, justru disitulah letak keautentikan sejarahnya. Lukisan itu tidak jatuh dari langit dalam bingkai emas. Ia dilukis dengan susah payah, diperbaiki, dan dirawat oleh banyak tangan. Demikian pula dengan Al-Quran, narasi tradisional yang menampilkannya sebagai sebuah kitab yang turun sempurna, terkodifikasi dengan sempurna, dan terjaga secara harfiah tanpa campur tangan manusia, adalah narasi yang menghilangkan pergulatan. Ia menghilangkan drama manusiawinya. Safar, melalui analisisnya yang dingin dan dokumentatif, mengembalikan drama itu ke panggung. Ia mengingatkan kita bahwa sebelum Al-Quran menjadi debuk, ia adalah suara yang hidup, percakapan, diskusi, catatan di atas benda-benda sederhana, dan hafalan di dalam dada manusia yang bisa mati kapan saja. Lalu muncul pertanyaan yang tak terhindarkan, yang akan terus menggelitik setiap pemikir yang jujur. Di manakah batasnya? Di titik mana campur tangan manusia berhenti dan firman Tuhan yang murni bermula? Apakah yang ilahi itu hanya terletak pada pesan awalnya, pada inspirasi pertama yang diterima Nabi? Sementara bentuk bahasa, susunan, dan kodifikasinya adalah wilayah kreativitas dan keperluan komunitas manusia. Ataukah kita harus percaya bahwa tangan Tuhan begitu mutlak mengawal setiap titik, setiap huruf, dan setiap naskah yang dimusnahkan, sehingga produk akhir yang kita pegang sekarang adalah satu-satunya bentuk yang memang dikehendakinya sejak awal? Safar tidak memberi jawaban dogmatis. Itu bukan tugas seorang sejarawan. Tugasnya adalah menyajikan data, menganalisis kecenderungan, dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan. Dan kemungkinan yang ditunjukkannya cukup jelas. Sejarah teks Al-Quran adalah sejarah yang kompleks, berlapis, dan tidak linear. Ia penuh dengan pilihan-pilihan manusia. Dari sahabat yang memilih satu bacaan atas bacaan lain, khalifah yang memerintahkan pembakuan, hingga gubernur yang mereformasi tulisan. Setiap pilihan itu meninggalkan jejak. Apa konsekuensi dari melihat sejarah seperti ini?
Bagi yang beriman, ini bisa menjadi ujian, tetapi bisa juga menjadi pembebasan. Sebab, iman yang hanya bertahan di balik tembok mitos yang tak terbantahkan adalah iman yang rapuh. Iman yang berani menghadapi kompleksitas sejarah, yang mengakui bahwa sarana penyampaian Tuhan adalah dunia yang fana dan manusia yang tak sempurna, justru adalah iman yang lebih tangguh. Ia tidak lagi menggantungkan diri pada kesempurnaan material sebuah naskah, tetapi pada kekuatan spiritual pesannya. Pada akhirnya, buku Ba'san Anil Qur'anil asli ini adalah sebuah undangan. Undangan untuk menjadi dewasa dalam beragama, untuk berani melepaskan pandangan kanak-kanak bahwa kitab suci jatuh dari langit seperti batu meteor yang asing dari bumi. Ia mengajak kita untuk melihatnya sebagai sebuah pohon besar yang akarnya menghunjam dalam tanah sejarah kita yang kaya dan berdebu. Batangnya kuat karena telah melalui badai politik dan perang. Daun-daunnya rindang karena disirami oleh debat dan interpretasi. Dan buahnya, makna, spiritualitas, pedoman hidup tetap bisa kita petik, justru karena kita memahami dari tanah jenis apa ia tumbuh. Sejarah, dengan demikian, bukanlah musuh iman. Ia adalah saksi yang jujur. Ia menunjukkan bahwa Tuhan bekerja melalui proses, bukan melalui keajaiban yang menghapus jejak manusia. Menerima sejarah teks Al-Quran sebagaimana adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, mungkin justru adalah bentuk keimanan yang paling otentik. Percaya bahwa cahaya ilahi bisa tetap bersinar, bahkan ketika dibawa oleh lentera manusia yang retak dan berdebu. Pertanyaan terakhir dari Safar bukanlah sebuah pernyataan, melainkan sebuah getaran yang ia tinggalkan menggantung di udara. Apakah kita cukup berani untuk mengenali wajah manusiawi dari kitab yang kita cintai, tanpa takut kehilangan kesuciannya? Jawabannya tidak ada di dalam bukunya. Jawabannya ada dalam kesunyian setiap pembaca yang, setelah menutup halaman terakhir, memandang kitab sucinya dengan mata yang sedikit lebih tajam, dan hati yang mungkin lebih luas. Atur nuhun semuanya, sekian, dan mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya. Jangan lupa, seruput kopinya.